Pertama-tama sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati untuk Cici Koko, dan juga berkati untuk kami semua agar selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, halia, amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Siapa yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus, bisa suarakan haleluya. Wah, udah banyak banget yang udah Koko dengar dia sorakin haleluya. Yuk kita sama-sama nyanyiin satu lagu. Dan jangan pernah lelah untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semuanya, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, kita sama-sama nyanyiin lagu ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semuanya sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Masih semangat untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus? Kalau gitu kita sama-sama siapin hati kita, siapin gerakan tubuh kita untuk memuji, untuk menari bagi nama Tuhan. Kita sama-sama nyanyi lagu Tubuhku Memuji Tuhan. Telinga
Yuk adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sama-sama kita siapin hati kita siapin pikiran kita, hanya tertuju bagi nama Tuhan. Kita sama-sama nyanyiin lagu Hosana dengan sepenuh hati. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Allahku, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Hosana yang Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini karena kami sudah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, sudah siap dengerin firman Tuhan? Oke, hari ini Cici mau cerita tentang Paulus dan patung perak. Tuhan sangat menakjubkan. Ketika dia menjadi pusat kehidupan kita, maka hidup kita penuh sukacita dan damai. Betul adik-adik? Ya, tapi kalau ada sesuatu benda atau barang-barang lain yang menjadikan kita lebih menyayangi benda itu daripada menyayangi Tuhan, wah, Tuhan sangat sedih. Nah adik-adik, pada zaman Paulus, banyak orang menyembah berhala. Kemana saja mereka menyembah berhala. Nah, Paulus bilang pada orang-orang itu, kalau mereka itu jangan menyembah berhala, karena mereka tidak berkuasa. Kejadian ini ada di Efesus adik-adik, di kota Efesus. Nah, ketika Paulus datang ke sana, benar adik-adik, banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala. Dari mana ya? Nah, patung-patung kecil mereka beli adik-adik untuk disembah. Nah, adik-adik tahu kan? Tapi banyak orang di Efesus itu menyembah berhala. Mereka senang. Patung-patung itu ada yang dibuat dari perak, ada yang dibuat dari tanah liat, ataupun dari emas adik-adik. Kalau mereka menyembah patung-patung itu, apakah patung-patung itu bisa hidup dan bisa menjawab untuk disembah di rumah mereka?
Paulus kan mengajarkan agar mereka tuh jangan menyembah berhala. Mereka tidak berkuasa, hanya Tuhan saja yang berkuasa. Tuhan Yesus. Paulus memberitahukan kepada mereka menyembah patung Dewi Artemis. Mereka juga mendirikan kuil-kuil untuk mereka datang dan menyembah. Di sana ada seorang yang namanya Demetrius, adik-adik. Dia itu pembuat patung dari perak. Orang-orang banyak yang bekerja pada Demetrius. Nah, mereka membuat patung-patung kecil untuk dijual. Kan banyak orang yang datang ke Efesus. Nah, mereka membeli tuh patung-patung yang dibuat oleh Demetrius. Demetrius adalah pengusaha, pengrajin, pembuat patung-patung untuk dijual. Ketika Paulus datang, kan Paulus bercerita sama orang-orang kalau mereka tuh jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung-patung, karena mereka tidak berkuasa. Yang hanya berkuasa Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, banyak orang yang sakit hati adik-adik. Banyak orang yang tidak suka sama Paulus. Karena Paulus kan cerita tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan. Ya adik-adik. Nah, banyak orang yang tidak suka. Wah, mereka berkomplot. Bagaimana ya kalau misalnya Paulus ini kita singkirkan? Kalau Paulus tidak disingkirkan, wah, kita akan bangkrut nih. Gitu ya adik-adik. Ya, karena mereka kan ada yang jualan-jualan patung itu untuk dibeli sama orang. Ya, kalau orang-orang Efesus ternyata mendengar kata Paulus, mereka udah nggak percaya lagi sama patung-patung Dewi Artemis itu. Pasti mereka nggak mau beli lagi patung-patung yang dibuat oleh Demetrius dan kawan-kawannya itu. Ya, makanya Demetrius dan kawan-kawannya mencari cara agar Paulus tidak khotbah lagi, tidak bercerita lagi tentang Tuhan Yesus. Jadi adik, kalau nggak nanti patung-patungnya nggak ada yang beli. Kawan-kawan Demetrius mendengar hal ini, mereka menjadi sangat marah pada Paulus. Ya adik-adik, mereka menangkap 2 orang temannya Paulus. Wah, dibawa kemana coba? Dibawa ke balai pertemuan. Balai pertemuan itu besar adik-adik, seperti stadion sepak bola. Wah, banyak orang yang datang ke sana. Ada juga yang mereka nggak ngerti. Mereka ada yang bilang begini, ada apa ya di sana ya? Wah, ada orang yang ditangkap gitulah ya. Nah, ada apa di sana? Terus ada juga yang mereka pengen tahu bagaimana nih kedua orang ini nantinya gitu loh, yang ditangkap itu. Ada juga yang mereka cuman lihat-lihat, wah, ramai sekali nih orang. Mau ke sana deh. Jadi, balai pertemuan itu banyak orang adik-adik. Ya. Mereka semua ribut. Ayo ribut semuanya. Nah, adik-adik, ketika Paulus mendengar bahwa kawannya itu yang 2 orang itu ditangkap, waduh, sebenarnya Paulus mau ke sana adik-adik. Paulus mau membebaskan Gaius dan Aristarkus. Tapi kata orang-orang, jangan, bahaya. Di sana banyak orang, nanti kamu celaka. Jangan datang ke sana. Nah, akhirnya Paulus nggak jadi datang ke sana. Untung di sana ada seorang panitera kota. Dia bilang begini, hai orang-orang Efesus, kenapa kalian bertindak begini? Para penguasa kota akan sangat marah kalau melihat kalian begini nih rame-rame, bikin kekacauan. Jika kalian punya masalah, pergi ke pengadilan untuk meminta pertolongan. Jika kalian tidak punya masalah, ya pulang deh. Gitu loh adik-adik kata panitera kota itu. Akhirnya orang-orang itu ada yang pulang, ada yang diam dulu, tapi mereka akhirnya pulang adik-adik. Pulang semuanya. Nah, bahaya telah berakhir. Semuanya kembali normal. Nah, tetapi orang-orang banyak itu telah menimbulkan keributan ya adik-adik ya. Hanya karena patung kecil dari perak yang menurut mereka bisa menjawab doa mereka. Nah, mungkin juga di sekitar kita ada juga orang-orang yang menyayangi benda. Ada juga yang benda-benda itu menyita waktu kita adik-adik. Nah, misalnya gini, pada waktu kita main game, ya, memang juga waktu main game kita enak. Wah, tapi lama-kelamaan kayaknya kita udah seneng banget gitu. Sehingga kita lupa nih, mau ngerjain apa, lupa. Karena kita sayang, karena kita seneng sama game itu. Kita main terus, dipanggil mama juga, biarin aja. Dipanggil papa juga, biarin aja. Disuruh belajar juga, nanti aja. Ya gitu adik-adik. Sehingga kita tuh kayaknya pengen main terus. Nah,
Sehingga permainan itu dijadikan semacam berhala jadinya adik-adik. Anak kita sayang banget tuh sama permainan ini. Aku nggak mau tinggalin gitu loh. Kita lupa waktu, kita lupa belajar adik-adik ya. Sehingga kan mama sedih kalau dipanggil terus-terusan kita nggak mau belajar. Nanti kalau nilainya jelek gimana? Ya kan? Nah, ada juga yang karena main terus nih, nonton gitu ya adik-adik ya. Hari Minggu nonton. Ya, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu sampai Jumat kita belajar. Hari Minggu kita nonton seharian. Ada juga gitu. Sehingga kita nggak mau ke gereja, males gitu. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Ya. Kalau hari Minggu kita tetap harus ibadah. Kita harus pergi ke sekolah Minggu adik-adik. Ya. Hafalan kita hari ini adalah engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Kita ulangi sekali lagi ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Kita hafalkan dan lakukan ya. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajar kami agar kami tetap hanya menyembah Tuhan yang benar. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Kami tidak menyembah yang lainnya ya Bapa. Ajar kami Tuhan agar kami selalu ingat bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kami, yang bisa mencukupkan kehidupan kami, bisa mencukupkan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu-lah kami menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Adik-adik, Cici Koko di sini mengajak adik-adik untuk bisa ikut join di dalam ibadah onsite Live Kids kita pada jam-jam yang sudah ada dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Live Kids gak cuma diadakan di GSJA Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan jam 5 sore, tetapi juga diadakan di The Center, Sentul City di jam 8 pagi pada hari Minggu, dan juga di Gedung C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Nah, untuk sistem presensi di 3 tempat ibadah onsite Live Kids masih menggunakan kartu absen ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membawa kartu absennya setiap minggu dan jangan lupa di tap di mesin yang sudah disediakan. Paling penting jangan sampai kartunya hilang ya. Nah, buat adik-adik yang belum memiliki kartu absen, jangan lupa untuk menghubungi guru Live Kids kalian saat ibadah onsite. Kerajinan juga akan dihitung berdasarkan data yang masuk pada saat adik-adik ibadah onsite di Live Kids sesuai dengan data yang ada pada mesin presensi. Untuk adik-adik yang belum bisa datang di dalam ibadah onsite Live Kids, adik-adik juga tetap bisa mengikuti ibadah online di jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk selalu mengikuti update atau berita yang dikirimkan di grup WA Live Kids dan juga di media sosial Live Kids agar kalian tidak ketinggalan info. See you semuanya, dadah!